Alhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Amin. Kenapa, Bu? Amin. Kolokan bener orang sini ya. Allahumma ya Allah faqihna, berikan pemahaman kepada kami fiddin, ilmu agama. Bu, saya tanya, doa apa bukan? Doa. Kalau doa mestinya diapain? Barusan kenapa pada diem baik? Ngantuk kali ya? Emang semalam ada bola apa? Enggak ada kan? Biar semangat saya kasih pantun dulu deh ya. Naik becak di Jalan Yasmin, turunnya di Pelabuhan Merak. Jauh banget ya. Bapak Ibu yang baca amin, saya doain duitnya tambah banyak. Amin. Gilirin duit mah kenceng kan ya. Ayo angkat tangan ya. Allahumma faqihna fiddin waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid yang sangat saya muliakan dan mohon maaf tidak disebutkan satu persatu mengingat waktu, dan kita doakan mudah-mudahan mereka semua panjang umurnya, sehat badannya, mudah urusannya dan gampang rezekinya, serta bisa menuntun kita untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga para pengurus Jam'iyah Subuh Kota Depok beserta para ketua-ketua DKM se-Kota Depok yang tergabung dalam Jam'iyah Subuh ini. Teristimewa yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin serta seluruh hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal jumpa kita kali ini sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan inayah serta taufik dan hidayahnya. Lebih-lebih nikmat yang sangat terasa bagi kita saat ini adalah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa hadir ke majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi yang mudah-mudahan dengan niat ikhlas dari rumah menuju tempat ini, setiap langkah Allah catat sebagai ibadah dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan duduknya kita insya Allah menjadi ampunan dosa. Kembali dari sini ilmu kita semakin bertambah. Amin. Untuk bekal ibadah agar hidup semakin berkah. Amin. Karena hidup yang berkah adalah hidup yang indah. Amin. Yang sulit terasa mudah, yang sempit terasa lega, yang gak punya duit gak perlu gelisah. Insya Allah ada yang ngajak ke Mekah. Amin. Biar bisa ibadah haji dan umroh sekalian ziarah ke makam Rasul di Madinah. Amin ya rabbal. Karena di sana ada tempat yang mustajabah, kita doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa di sana mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, mati dalam keadaan husnul khatimah, di dalam kubur ditempatkan di raudhah min riyadil jannah, dan di akhirat ditempatkan di surga yang sesungguhnya. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu harapan kita adalah menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaat uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru saja kita mendapatkan mutiara hikmah dan ilmu yang sangat banyak disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Rafiyuddin, terutama tentang adab membaca Al-Quran.
Yang mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dan manfaat buat kita untuk dunia dan akhirat. Karena setiap kita datang untuk menuntut ilmu seperti ini, harapan kita adalah ilmu kita bermanfaat. Karena ilmu itu ada dua macam, ada ilmu yang nafi, ada ilmu yang ghair nafi. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah ilmu yang ketika kita dapatkan, kemudian kita amalkan dan kita sebarkan kepada orang lain. Itu namanya manfaat. Kayak tadi diajarkan kita tentang adab Al-Quran, adab membaca Al-Quran. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, rajin baca Al-Qurannya, adabnya juga kita perhatikan. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita dapatkan, itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ketika semakin tinggi ilmu kita, semakin tawadu kita sebagai karakter orang-orang yang berakhlakul karimah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebaliknya, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang ketika dia dapatkan berat untuk melakukannya, berat untuk mengamalkannya. Kita tahu baca Al-Quran tadi padilahnya besar banget. Bahkan dikelilingi oleh 40.000 malaikat dan bahkan 60.000 malaikat. Kita tahu itu, tetapi berat untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena ilmunya tidak berkah dan ilmunya tidak bermanfaat. Dan ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang ketika mereka dapatkan kemudian dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah semakin banyak ilmu kemudian orang itu semakin sombong, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit Pak, orang yang ilmunya banyak kemudian sombong langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghina Allah, mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga menghina Al-Quran, apalagi kalau sudah menghina ulama-ulama. Nggak sedikit sekarang orang-orang yang seperti itu. Semakin tinggi ilmunya, semakin ngelawan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah jauh-jauh lah contohnya. Sekarang kan lagi ramenya LGBT nih. Ini boleh nggak saya ngomongin LGBTQ aja di sini? Nggak apa-apa ya. Bukan, soalnya kemarin ada masjid yang ketika saya ngasih judul tentang LGBT ditolak. Jadi biasa kan sekarang sholat Jumat itu masjid minta foto khotibnya, kemudian minta judulnya, dibikin flyer. Nah, sekarang kan begitu modelnya. Sama Ustadz Jul juga ternyata begitu di Jamiah Subuh. Saya diminta untuk menyampaikan ceramah subuh, tiba-tiba dari Ustadz Ahmad Mubarak udah ada flyernya. Saya bingung fotonya dari mana itu. Nggak taunya ngambil dari itu ya, status WA kali ya. Oh benar kan. Nah, begitu diminta, apa judulnya Ustadz? Saya bilang dampak negatif LGBT terhadap tatanan kehidupan umat manusia. Diterima tuh awalnya, sorenya dibalikin. Ustadz, kata ketua saya, jangan pakai LGBT, judulnya ganti aja. Nah saya takut juga nih. Ya insya Allah di sini mah nggak apa-apa ya. LGBT kan sebuah perbuatan dan perlakuan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana kaum Saddam. Kaum Saddam itu karena melakukan perbuatan itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Bahkan dalam ayat lain dikatakan min sijilin mandud. Dan kami kutuk, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan-perbuatan mereka itu dengan apa? 'Aliyaha safilaha, bumi yang ada di bawah kemudian ditaruh di atas, yang atas ditaruh di bawah, dijungkir balikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak cukup sampai di situ, wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, dan kami lempari mereka dengan batu-batu dari sijil. Na'udzubillah min. Jelas kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dibela oleh orang-orang yang merasa ilmunya lebih tinggi dan mereka melawan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ngelawannya juga nggak tanggung-tanggung, pakai dalil, pakai ayat Al-Quran. Dan dia katakan, lihat surat An-Nahl ayat 74. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa ja'alallahu lakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dari jenis kamu sendiri pasangan. Jadi kalau mau berpasangan boleh dari jenis kamu sendiri. Begitu alasannya. Laki sama laki boleh, perempuan sama perempuan boleh. Allahu Akbar. Habis waktunya ya.
Belum. Jadi itu yang dia jadikan dalil. Boleh, karena min anfusikum, dari jenis kamu sendiri. Laki sama laki boleh, perempuan sama perempuan boleh. Dia lupa ayat berikutnya itu ada lanjutannya. Ya. Padahal di ayat berikutnya, bukan ayat berikutnya, ayat yang sama malah ada lanjutannya. Wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafadah. Dan Allah jadikan dari pasangan kamu itu anak-anak dan cucu, keturunan. Sekarang saya mau tanya sama bapak-bapak, kalau laki sama laki kawin, ada anaknya apa enggak? Ibu-ibu, perempuan sama perempuan kawin, punya cucu enggak bakalannya? Enggak ada. Dia lupa dengan ayat ini, sampai itu yang dia jadikan dalil. LGBT kata dia boleh, padahal sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan mereka tidak menerima kutukannya bukan karena kutukannya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala mengutuk LGBT, tapi dia bilang apa? Kaum Sodom itu dikutuk bukan karena LGBT-nya, bukan karena homonya, bukan karena lesbinya, tetapi karena kekerasan seksualnya, sampai Allah Subhanahu wa taala ngutuk mereka. Na'udzubillah min. Ilmu kalau tidak bermanfaat seperti itu. Semakin tinggi ilmunya, semakin berani melawan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang punya ilmu bermanfaat dan mengikuti guru-guru kita, termasuk karakter dan akhlaknya. Semakin tinggi ilmu, semakin tawadu. Yang ini yang diharapkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, Nabi ngajarin sama kita doa. Jangan sampai punya ilmu tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, gitu kan? Wa qalbin la yakhsa, wa nafsin la tasba, wa du'ain la yusma. Jadi ada 4 tuh. Diajarkan sama Nabi, minta jangan sampai punya karakter ini. Yang pertama adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai punya ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, jangan sampai punya hati yang tidak khusyuk. Dan yang ketiga, jangan sampai punya nafsu yang tidak ada puasnya. Dan yang keempat, jangan sampai punya doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi ke tentang ilmu. Ilmu ini sesuatu yang kita dapatkan, tapi pertanggungjawabannya sangat berat nanti di akhirat. Bahkan ini merupakan bagian yang pertama kali ditanyakan. La tazulu qadama abdin hatta yus'al al-arba. Tidak bergeser itu kaki seorang hamba di hari kiamat nanti kecuali ditanya 4 hal. Yang pertama tentang umur digunakan untuk apa? Untuk apa dihabiskan umur tersebut? Kemudian yang kedua tentang ilmu. Ilmu dipakai untuk apa? Dan yang ketiga tentang rezeki, tentang harta. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan dan kemana diinfakkan. Dan yang terakhir adalah tentang wajasadi. Tentang fisik kita, tentang badan kita gunakan untuk apa? Wa jasadi fima ablah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ketika kita belajar ilmu, niatan kita itu jangan sampai salah. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di sana diajarkan ketika kita menuntut ilmu, itu yang pertama adalah liridhoillahi wa daril akhirah. Jadi nuntut ilmu itu jangan macam-macam dulu. Yang pertama kali niatnya adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan hari akhirat nanti. Karena kehidupan kita kan, hidup kita ini adalah orientasinya adalah akhirat. Kehidupan kita bukan di dunia ini yang paling penting, tapi nanti di akhirat. Itulah kehidupan kita. Sehingga ketika kita menuntut ilmu, itu tujuannya adalah agar mendapatkan akhirat yang bahagia karena mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim diajarkan ketika yang kedua kita niatkan dalam hati kita adalah liizahatil jahli an nafsihi wa an sa'ilil juhal. Ketika kita belajar ilmu, kita niatkan saya harus berantas kebodohan yang ada pada diri saya. Saya harus pinter. Setiap datang ke majelis ilmu harus nambah ilmu. Dan bukan cukup sampai di situ, tapi kita ajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang bodoh di sekitar kita. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah diajarkan oleh kitab tersebut, oleh Ihyaiddin wa Ibqa'il Islam, untuk menghidupkan nilai-nilai agama dan untuk mempertahankan dan melestarikan ajaran agama Islam. Karena nggak ada jaminan Islam akan awet di Depok.
Nggak ada jaminan Islam akan awet di Indonesia, nggak ada jaminan. Yang jamin Islam akan awet, akan lestari di negara kita dan di kampung kita adalah kita sendiri. Oleh karena ketika kita belajar ilmu, maka ajarkan kepada orang lain, sebarkan. Jangan sampai terjadi sesuatu yang ada di satu desa ya, di Cianjur, Bu. Di Cianjur itu ada sebuah kecamatan namanya Ciranjang, dan Ciranjang itu punya desa namanya Kertajaya. Saya ngomong begini karena berdasarkan survei, bukan hoak, bukan ya, berdasarkan survei. Ketika sahabat saya survei di sana, itu di Kertajaya ada beberapa desa yang umat Islamnya sudah pindah agama. Ada yang 60%, ada yang 70%, ada yang 80%. Bahkan di Palalangon, itu satu kampung namanya Palalangon, itu sudah 100% murtad dari ajaran agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemarin ketika saya sampaikan ini di satu masjid, Masjid Muhajirin namanya, sama. Itu ada orang yang datengin saya. Saya pikir mau diprotes, nggak taunya Ustaz, saya adalah orang Palalangon. Kaget juga saya, karena saya nyebut-nyebut kampung Palalangon. Saya orang Palalangon. Apa yang Ustaz sampaikan tadi benar, dan saya ngalamin, bahkan kakek saya adalah pendiri gereja di sana. Cuma untungnya saya pindah, kata dia gitu. Untungnya saya pindah dari tempat itu, dan alhamdulillah sekarang saya selamat. Nah, ini kan artinya nggak ada jaminan kampung kita juga akan terjadi seperti itu kalau kita tidak pertahankan menuntut ilmu, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar setiap hari, bahkan setiap minggu di tempat ini. Niatkan dalam hati kita bukan hanya sekedar menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan memberantas kebodohan dalam diri kita, tetapi niatkan dalam hati kita li'ibqa'il Islam, untuk melestarikan ajaran agama Islam. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita sebagai pejuang-pejuang ibqa'il Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.